Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja Bu ya. Santuy. Ya, baru tidur, baru tidur, duduk baik. Ya. Sebab kalau dulu juga saya kalau ngaji itu guru saya resep apa ya? Suka ya, sukaan ngaji yang udaranya sejuk-sejuk, dingin-dingin, sepoi-sepoi, terasa adem. Satu itu, kedua guru saya sukanya ngaji yang sempit. Ya, kalau ngajinya rame-rame ngobrol baik, bukan ngajinya rame-rame. Kita ngeliatin yang mana, yang ini ngomong, kita ngeliatin yang ini mana ngomong, kita ngeliatin yang ini ngomong, jadi pada ngomong baik ya. Jadi guru saya mah tepat kalau ngaji ya sedikit, yang penting pada khusyuk ya. Sekalipun kalau khusyuk juga nggak apa-apa, bari nyender ya, namanya juga lagi nyantai, lagi nyender, gider ya, jadi nyender. Sekali lagi dah, biar Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dapat kopi silahkan bari kopi, bari makan sebabah ya. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak, Ibu, serta imam manaqib yang senantiasa dirahmati Allah, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nyari surga, insya Allah kalau ketemu. Nyari surga, insya Allah kagak ketemu. Sama Bu, kita kalau datang kemari mau nyari surga kagak ketemu. Bagaimana caranya kagak ketemu? Ya diumumin dulu ibunya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyari surga. Surga syaratnya apa? Orang yang udah mati, kita masih itu ya. Tapi memang kalau niat mau nyari surga itu nomor ke-7. Yang pertama adalah nyari ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, insya Allah langkah kita kemari, niat kita
kita kemari, duduk kita di sini, zikir kita di sini, insya Allah ya, insya Allah Allah terima, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal. Dan nanti pahala ini akan menjadi tiket masuk surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ibu mau masuk surga ibu? Mau nggak? Mau. Sama saya juga mau, cuma saya masih cinta dunia, saya mau masih hidup dulu. Alhamdulillah. Bu, ya sekarang masih walau bulan Rabiul Akhir ya, tapi kita dan masih banyak orang yang masih melaksanakan memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan nanti mengharapkan syafaat dari dia. Maka disebut orang yang sombong, Bu. Disebut orang yang sombong ya, kalau mau pulang kampung ya, mau ke akhirat, dia ngarepin pahala sholatnya aja. Pahala sholatnya. Pahala puasanya dia udah puas. Pahala sodakohnya dia udah puas, dia merasa puas. Oh, udah sholat, udah puasa, udah sodakoh. Salah. Belum tentu ya amal ibadah kita diterima. Bisa jadi sholatnya emang diomelin, satu. Bisa jadi puasa mau puasa orang kagak ada dia makan dan minum. Bisa jadi sedekahnya emang dikata orang, wah orang itu mah orang yang gemar bersedekah. Banyak Bu orang yang sedekah ya, tangan kanannya sedekah, tangan kirinya ngomong-ngomong. Tahu nggak maksudnya? Ya, nih saya hamba Allah, tulis hamba Allah nih 500.000 buat Maulid. Hamba Allah siapa ya? Oh, tahu? Hamba Allah gitu. Tuh, makanya ya, amal ibadah kita belum tentu ya. Bagaimana caranya? Ya kita apa namanya ya? Kita mengharapkan aja ya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena contohnya kita hidup di sini, di dunia ini kagak bisa dewekan, betul. Iya, kita pengen punya, kita kagak punya garam, mau nyayur minta sama tetangga, betul nggak? Iya, lari jauh, ya. Takut sayur asemnya udah kematangan, payahnya udah pada beli ya, kalau belinya jauh ya, akhirnya tak melikung. Kenal gitu, minta garam ya, ada nggak? Ada gitu. Tuh. Sama kita juga nanti ya di sana hidup sendiri-sendiri, nggak kenal anak, nggak kenal bapak, nggak kenal saudara, terkecuali itu ya. Semuanya nafsi, amal yang kita punya itulah ya bekal kita. Ternyata yang sholat kita harapin, sholat yang kita jalanin, yang kita jadikan harap-harap masuk surga, ternyata nol besar karena kita ria. Tahu ria Bu? Ria mantan saya sebelum ketemu Murni. Ya, akhirnya katanya ya ini sholat ditolak. Kenapa? Karena lu sholat pengen dilihatin orang, baju lu bagus karena pengen dilihatin orang, lu sholat pakai sorban pengen dikata ustaz dan lain sebagainya. Tuh ngeri banget, bahaya ria. Makanya saya kalau jadiin pacar saya ria mah. Ya. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita minta tolong kecuali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang Rasulullah lah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Ini dulu Rasulullah pernah nasihati istrinya Aisyah radhiyallahu anha.
ketika Rasulullah, Aisyah ini udah senang banget ya, pengen tidur bareng Rasulullah, bareng suaminya tercinta, bareng kekasih Allah. Begitu mau tidur Rasulullah wudhu. Habis wudhu Rasulullah nasehatin Aisyah, udah pegang, alhamdulillah udah siap. Ini terusin kan ya? Soalnya rada anu dikit nih soalnya. Akhirnya nih istrinya Aisyah emang udah berbaring di ranjang, dinasehatin. Ya ada anak kecil doang nih. Terusin enggak? Terusin. Emang gak ada apa-apa. Ini Aisyah dipesan Rasulullah SAW berpesan kepada istrinya Aisyah. Katanya, ya Aisyah, la tanami hatta ta'mil arba'ati asyam. Katanya, wahai istriku Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum melakukan 4 hal. 1, 2, 3, 4 hal. Apa itu ya Rasulullah? Baru nanya Rasul langsung sholat 2 rakaat. Allah Akbar. Dibikin istrinya ini penasaran, apa sih 4 hal tersebut? Selesai rakaat pertama, rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Begitu tanya lagi, apa ya Rasul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, hatta tahtamil Quran. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya'i laka syafa'ata yaumal qiyamah. Yang ketiga katanya, hatta tajlil muslimin rodini indaka. Yang keempat katanya, wa anta taj'al hajja wa umrah. Ini Rasulullah baru ngomong begini, istrinya Aisyah baru mau nanya. Dilanjutin Rasulullah sholat lagi yang kedua. Allahu Akbar. Dibikin penasaran. Apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah? Yang pertama katanya, wahai istriku tercinta, janganlah kamu tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Ini Aisyah istrinya langsung bengong. Yang kedua, janganlah kamu tidur sebelum membuat para nabi memberikan syafaat kepada. Yang ketiga, janganlah kamu tidur sebelum kaum muslimin wal muslimot ridho kepadamu. Dan keempat, janganlah kamu tidur sebelum haji dan umroh. Makanya keempat hal itu baru istrinya nanya, udah ditinggal sholat lagi baik. Ini Aisyah langsung kalau bahasa gimana sih ini? Itu mau nanya kok ditinggal sholat. Nah, selesai sholat yang kedua, silahkan istriku mau nanya apa. Wahai suamiku tercinta, keempat hal tersebut saya rasanya kagak sanggup melaksanakannya, Pak. Ya. Kenapa? Karena katanya sebelum saya tidur saya harus menghatamkan Al-Qur'an. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Kagak ada yang bisa. Yang kedua katanya sebelum saya mendapatkan syafaat dari Nabi. Yang ketiga sebelum muslimin tetangga-tetangga saya ridho sama saya. Yang ketiga haji dan umroh. Loh kan ya, saya udah pakaian begini saya harus haji dan umroh. Begitu. Rasul senyum ya, Rasul senyum. Maksudnya apa? Bu, mohon maaf lahir batin. Makanya kita dianjurin ya, perbanyak baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Surat Al-Ikhlas 4 ayat. Walaupun kita baca 3 kali, kita baca 3 kali itu seakan-akan kita menghatamkan Al-Quran.
Amin ya robbal. Sambil keluarin Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tempe mateng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bonci sudah dioseng. Iya. Tanpa terasa kita sambil masak ngatamin Al-Qur'an. Itu kata Rasul, ya. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan khawatir bu, aduh saya mah gak bisa ngaji, boro-boro ngaji alif lempeng babengkok aja kagak bisa. Ada yang begitu ada? Ada, tapi walaupun alif lempeng babengkok kagak bisa, kita bisa menghatamkan berkali-kali Al-Quran dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Beribu-ribu kali kita hatamin Al-Quran. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ya, janganlah kamu tidur sebelum mendapatkan syafaat nanti. Ya, Rasul senang, Nabi senang, kita nanti mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau saya mas yang ini gampang nih, saya minta bema, engkau suamiku, ya. Buat kita gimana? Kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Jadi sebelum tidur kita baca qulullah, wudu, habis wudu sholat 2 rakaat sholat sunnah, habis itu kita baca qulullah ahad, habis itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa apa? Salawat Jibril paling pendek, ya. Itu. Yang ketiga katanya apa? Kita mendapatkan ridho tetangga-tetangga kita, muslimin, muslimat. Pak muslim kagak ada, muslim. Oh, muslim belum datang. Nah, kita mendapatkan ridho tetangga-tetangga kita. Bagaimana caranya? Apakah kita udah pakai pakaian tidur kita langsung ketok-ketok pintu, tetap saya minta ridhonya, mohon maaf ya kan? Kita berdoa tadi lil muslimin wal muslimat. Kita berdoa Allahumma bir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita sudah mendapatkan ridho. Yang terakhir, janganlah kamu tidur sebelum haji dan umroh, bu, ya. Kita pengen banget pergi haji dan umroh, ya. Itu memang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apalah daya, ya. Kita duit orang punya tanah, ya emang cuma tritikan doang, kagak lebar. Ya, ada tapi bu, ada tukang ojek pergi haji karena niatnya tulus. Dia ngumpulin duit ya bertahun-tahun, emang belum ada juga, akhirnya motor-motor yang dijual. Gitu. Ada nenek-nenek bu, ya mohon maaf lahir batin, ini nenek-nenek pengen banget pergi haji. Ini nenek-nenek pengen banget pergi haji. Nenek-nenek ini jualan nasi uduk di depan sekolahan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dia jualan, ya. Selesai pulang jualan, dia ngumpulin duit 10.000, dia celeng. Celengin. Ya, dia celengin, bukan dia celeng, ya. Dia celengin. Ya Allah, labbaik, ya Allah, ya Allah, labbaik, Allahumma labbaik. Dia celengin. Tapi ada satu hari yang dia kagak bisa jualan karena SD waktu itu sekolahannya libur, dan pada akhirnya nenek-nenek ini karena niat bulat pengen pergi haji, dia jungjung nasi uduk keliling kampung, ya. Kagak habis dia pindah ke tetangga kampung seberang, ya. Harus nyebrang jalanan, lagi bawa jungjung nasi uduk mau nyebrang diserempet sama mobil. Ya, kesianan pergi haji gak pengen, tapi
ya diserempet mobil. Singkat kata nih udah ada di rumah sakit anak sama cucunya semua. Orang yang nyerempet orang kaya ada di situ sama mobil-mobilnya di depan. Begitu nenek-nenek sadar langsung lebay. Ternyata orang yang nyerempet ini iba kesian. Dia tanya sama cucunya, "Wahai anak, ini ibu kenapa baik-baik?" Dia pengen pergi haji, niatnya udah bulat, dia kumpulin setiap hari, selesai dagang 10.000. Udah pergi haji katanya, belum. Apalagi dia kesian sekarang keserempet mobil luka begini. Biarin, besok kalau sudah sembuh saya yang berangkatkan haji bersama saya, amin ya robbal. Tinggal kita dah nih ya, yang mau pergi haji duit kagak punya, main baik di pinggir jalan. Kalau mau pergi haji kalau cuma keserempet doang, masya Allah ya. Kita niat aja insya Allah. Tapi ada yang lebih mudah. Tadi Rasul bilang katanya dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk 4 kalimat tersebut, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu merupakan yang ternilai kita haji dan umroh. Kalau kita baca setiap hari berarti kita haji dan umroh setiap hari, amin ya robbal alamin. Tercatat udah kita pergi haji dan umroh, emang kita agak keberasa, kagak cuman pahalanya seakan-akan pergi haji dan umroh. Mudah-mudahan itu semua dapat kita jalani ya, dapat kita jalani sehingga Allah pandang kita penuh rahmat dan kasih sayangnya, sehingga apapun yang kita inginin tercapai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu